Ya, teman-teman, hari ini IHSG kita hijau, teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini, yang telah menonton, yang memberikan like, yang share, memberikan komentar sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya berikan tidak akan ada manfaatnya ya, karena semua emiten yang saya bahas itu adalah punya emiten teman-teman sendiri. Lanjut kepada yang telah mendoakan, saya juga terima kasih. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Terima kasih atas doanya. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya sekarang bersama keluarga pula ya. Yang telah memberikan donat berupa super thanks ya. Terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik yang tertera, adapun yang banyak yang tidak tertera, teman-teman terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan itu menjadi sebuah manfaat, karena tidak ada lagi kehidupan ataupun sesuatu hal teman-teman ya, kalau tidak ada manfaatnya ya cenderung sia-sia teman-teman. Makanya kita itu hidup di dunia itu menjadi orang yang bermanfaat itu sangat luar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita bahas ke IHSG kita dulu. IHSG kita bagus teman-teman, hari ini minus plus ya. Saya sering ngomongin minus mulu jadi minus terus ya. Plus 1,21% atau 74 poin ya. Dan foreign masuk luar biasa 420,19 miliar. Cuman transaksi hari ini 9,2 triliun ya. Cenderung sedikit di bawah 10. Mungkin baik agak sedikit berlinang air mata karena pemasukannya tidak sesuai gitu. Dan sudah 2 hari berarti dia ditahan ya teman-teman di angka yang sekarang, diluruskan ya. Mudah-mudahan ini sebagai petanda baik. Apakah akan uptrend? Yang kemarin juga kan begini juga sama teman-teman ya. Dihijaukan pula. Dalam penurunannya ternyata foreign juga masih dalam masih berbaik hati lah teman-teman. Tidak dilongsorkan secara signifikan terus-terusan. Cenderung ditahan, 3 hari ngebuang, 2 hari nahan, teman-teman, 3 hari ngebuang, 1 hari nahan. Mungkin biar lebih fluktuatif juga ya sih kita teman-teman. Yang penting tandanya ekonomi ataupun foreign semakin masuk ke kita itu ya cenderung IHSG kita pasti menaik teman-teman. Si foreign juga isinya terus-terusan masuk, itu mungkin pertanda baik untuk IHSG kita. Kalau sekarang ya masih dalam tahap konfirmasi teman-teman, karena beberapa hari pun ada yang 3 hari 4 hari tetap gagal teman-teman ya. Mudah-mudahan ini tanggal 25 adalah mudah-mudahan awal dari poin pengambilan secara signifikan. Cuman satu teman, harus melewati gunung, salah satu boleh di angka 6.300 ataupun bahkan kalau ke angka 6.700 akan lebih baik lagi. Harus optimis ya, sekitar ke 8.000 tahun ini. Optimis teman-teman ya. Ya walaupun penurunannya diperkirakan bisa sampai 5.700 di sini teman-teman ya. 5.748-an teman-teman ya. Oke. Tetapi teman-teman jangan berkecil hati, setiap ada penurunan di situ ada kenaikan. Dipastikan seperti itu. Tidak semuanya saham itu turun dan tidak semua saham itu naik. Artinya harus ada keseimbangan. Nah, mungkin ini belum seimbang gitu karena polanya masih keluar teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas emiten apa yang harus kita bahas. Yang pertama seperti biasa kita di 4 bank dulu teman-teman ya, karena 4 bank ini adalah ciri khas daripada IHSG kita ya. Nah, di bank rakyat dulu teman-teman ya. Coba lihat BBRI ada kenaikan hari ini ya. Ada kenaikan 5,26%. Keren teman-teman ya. Walaupun dia meninggalkan jejak penurunan, tapi biarkan aja. Selama istilahnya si foreign masih masuk, termasuk pertanda baik. Mudah-mudahan hari ini juga foreign masuk teman-teman ya. Masuk 348,3 miliar. Kita cek foreign siapa yang masuk. AG, KZ, CC, AKB, KBK sudah mulai masuk. RX masih keluar teman-teman ya. BK masuk, RX keluar. Namun ini sebenarnya harus satu jalur antara RX, BK, YU satu jalur selama sebulan. Ya mungkin ya kita tertolong lagi teman-teman ya, ataupun BBRI kita tertolong lagi gitu kan. Lumayan teman-teman tadi menyentuh tanda kenaikannya ya di 3.800. Sekarang juga sudah melintasi MA10 sama MA20. Mudah-mudahan pertanda baik. Mudah-mudahan besok loncat kodok aja lah ke angka 3.900 juga akan lebih baik lagi. Target kita ke angka 4.100 dulu yang terdekatnya teman-teman. Dulu sempat nyampe di 4.300 dilongsorin lagi. Mudah-mudahan yang juga tercapai lah teman di 4.100 ya. Karena pengambilan daripada badan lokal cenderung bagus teman-teman ya.
Antara lokal dan foreign kalau udah kerjasama ya naik teman-teman. Kalau kerjasama turun ya pasti turun teman-teman. Di sini berarti ketergantungan kita sangat luar biasa terhadap foreign teman-teman ya. Di domestiknya ada si BB yang masuk, BK lokal juga masuk teman-teman ya. Bagus teman-teman ya. Oke, BBRI baik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke targetnya ke angka 4.156. Lanjut ada apa nih? BMRI ya. BMRI kita lihat juga ada kenaikan. Pas di tangga kenaikannya kita hapus aja ya. Ini ada 2 garis kenaikan yang dia tempuh ya. Tapi dia yang meninggalkan jejak penurunan ya. Cuman mudah-mudahan ini yang untuk minggu ini jangan turun dulu deh. Minimal ke targetnya ke sini 5.100 deh teman-teman. Ini untuk tanda-tanda kenaikan. Nah, kalau ke sini berarti dia cenderung akan uptrend teman-teman. Target ke 25.0325 ya. Di situ kenapa harus ke sini kalau ingin uptrend harus melewati si bukit kecil ini teman-teman di angka 4.900 teman-teman ya. Hari ini juga masuk lagi, sudah 2 hari masuk. BMRI dimasukin sama asing ya. CC untuk foreignnya ada ZP, ada IO, ada BK. BK sudah masuk kembali teman-teman. RX keluar ya. Jadi si BK dua emiten ya, BBRI sama BMRI cenderung masuk. Untuk BK ini bagus teman-teman ya. Lanjut ada emiten apa lagi? BBNI ya. Kita cek BBNI. Ini kalau 4 bank sudah positif begini kita juga bahagia teman-teman ya. BBNI BK masuk 53,8 miliar, tapi di sini cenderung masih ada pembuangan 85,6 miliar ya. RX sama BK cenderung sini bagus sama-sama teman-teman untuk mengakumulasi barangnya ya. Ini ada katakan udah mulai ditaikin juga. Nah, ini tanda-tanda penurunannya di sini teman di angka 3.699 ya. Di si ekor merahnya. Target ke sini teman-teman ke angka 4.200 ya. Di sini ada gap kecil ataupun si kepala merah di sini ya. Mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Ini masih dalam posisi downtrend kalau BBNI ya. Karena pungutan seorang bandar foreign juga cenderung masih banyak pembuangannya daripada pengambilannya. Sebenarnya masih ada PR satu lagi di angka 3.657, cuman sudah tersentuh sama shadow. Mudah-mudahan itu terakhirnya teman-teman. Mudah-mudahan ini ada titik terakhirnya dan bisa di-up lah teman-teman. Mudah-mudahan bisa kita target ke angka 4.800. Semua target-target yang kecilnya kemarin sudah dilalui. Berarti harus melewati ini teman-teman ya. Harus ke target yang tengah 6 ini. Artinya ke MA 200 ya. MA 200 tembus ya kemungkinan bisa uptrend teman. Berapa persen ke sini sih? 24%-an ya, lumayan teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau Big Bang itu hanya merebutkan berapa persen sih teman-teman, sekitar 50%-an ya. Tapi lumayan lah teman-teman, 50% untuk Big Bang jarang-jarang gitu kan. Biasa paling tinggi juga setahunya 20% teman-teman gitu ya. Kalau sekarang sudah luar biasa penurunannya. Saya pikir target utama ke 5.500 masih bisa tercapai dengan baik lah teman. Saya targetnya itu di bawah harga wajarnya ya. Harga wajar 5.600, saya ditargetkan di angka 5.700 saya ya. Dia sedikit di atas teman-teman. Sorry sedikit di atas harga wajarnya 5.700. Tapi secara pembuangan masih banyak pembuangannya si bandar foreign-nya teman. Tapi kalau sudah pembuangan diambil sama RX sama BK, kemungkinan di up-nya ada teman-teman ya. Lanjut si BBCA nih ya, 4 bank, 3 plat merah dan 1 plat biru ya. Plat birunya bagaimana? Kita lihat loncat kodok teman-teman, dia meninggalkan jejak penurunan di angka 7.800. Kemarin tadi juga bagi dividen ya kemarin ya, 250 perak lumayan teman-teman ya. Ini 300 perak ya untuk TTM-nya ya, lumayan tambah sedikit ya. Istilahnya si BBCA ini kemarin itu dihitung sekitar 3%-an ya, melesetnya 3% ya. Masih beruntunglah teman-teman, tidak terlalu jauh ya dari targetnya sekitar 300-an. Oke teman-teman, untuk AKZPYU masuk, cuman di sini BB sama RX keluar sama BK keluar. Waduh, sayang banget ya. Istilahnya si BB sama si RX-nya keluar nih sama si BK-nya. Sebentar teman-teman ya. Oke teman-teman, walaupun ada pembuangan tetapi si foreign ternyata net buy ya 69,2 miliar dan lokal pun ngambil 141,6 ribu lot ya.
IHU sudah mulai masuk, bagus teman-teman ya. AG juga sudah mulai masuk tapi sedikit ya. Di sini yang paling banyak itu ngambil si AK sama si JP. Tapi BB sama RX sama BK-nya cenderung keluar. Nggak apa-apa lah teman-teman. Yang penting sudah mulai di up lagi walaupun loncat kodok karena kebiasaan emang 4 bank ini loncat kodoknya sangat sering teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kenaikan sementara bisa ke angka 8.300. Apabila mau melanjutkan kenaikan harus melewati 9.300 agar biar uptrend. Kenapa? Karena sini bukit-bukit kecil yang sininya sudah mulai dilewati dengan baik. Kalau sudah mencapai 9.300. Tapi untuk sementara bisa ke sini teman-teman. Ke angka 8.300. Kenapa? Di sini ada gap lumayan teman-teman, gapnya lumayan. Loncat kodok juga nggak apa-apa teman-teman, biar kalau loncat kodok nanti ke depannya, nah ini menjadi target penurunan lagi teman-teman. Jadi ada dua penurunan di sini. Satu gap, yang satu lagi si ekor hijau teman-teman ya. Oke teman-teman, si BBCA juga masih ada sisanya kan sekitar 50 perak lagi untuk dividennya ya, lumayan teman-teman ya, 50 perak kalau bagi sekian ya berapa persen tuh. Sedangkan 8.050 ya. Kalau 50 perak sekitar berapa? 8.050 ya. Berapa persen? 0,06%. Lumayan lah teman-teman ya, segitu juga ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke emiten berikutnya. Ada TB nih, teman kita nyangkut di TB ya. Teman kita nyangkut di TB berapa? 710 katanya nyangkutnya ya. TB, kita lihat TB. TB untuk 10 tahunan dalam posisi di bawah harga tengah, artinya sedikit murah teman-teman ya. Dia sudah bikin gap satu, step 1, step 2, ini step 3 berarti teman-teman ya. Artinya masih posisi uptrend. Nah, tadi kemarin sudah melewati gas penurunan, ini kita hapus ya. Nah, ini untuk sekarang bagus teman-teman ya. MA10 sama MA20 lagi menuju ke atas, artinya untuk uptrendnya cenderung ada teman-teman. Ini satu target kenaikan tercapai, ini juga tercapai. Ini juga tercapai, semua target kenaikannya tercapai kecuali yang di 975. Nah, ini juga target kenaikannya. Jadi 975 itu adalah harga berapa? Masih di harga bawah ya, harga bawah artinya masih posisi murah teman-teman ya. Jadi untuk 975 juga masih posisi murahnya karena masih di bawah harga tengahnya. Tetap teman-teman jangan serakoh ya. Target 1100 ataupun 975 sudah cukup lah teman sini ya. Saya pengawalan sampai situ aja ya. Sampai sini aja pengawalan, sampai sini ya. Kalau istilahnya sampai sini sudah berhenti saya ngawal di sini ya. Ini target di sini ya. Target tanggal 25 deh. Oke teman-teman ya, kalau sampai sini saya berhenti mengawalnya. Nanti selanjutnya terserah teman-teman gitu ya. Yang penting teman-teman yang nyangkut area sini mungkin kemudahan sih sudah mulai kejemput ya. Karena semua target pencapaian sudah dilewati dengan baik. Nah, untuk sekarang ternyata bandar lokal keluar, bandar foreign masuk. Teman-teman ada si AI yang ngambil 710. Kalau teman-teman di 710 ya masih bisa kejemput lah teman-teman. Juga kan tanda-tanda kenaikan ada nih di sini nih. Nah, ya. Di sini nih. 800 ya, bisa ke 800. Posisinya lagi uptrend. Kenapa ini? MA10 menuju ke atas, MA20 juga menuju ke atas, MA200 di bawah MA10 sama pas banget di MA20-nya untuk MA200-nya. Walaupun di sini ada si bandar lokal keluar, tapi cenderung sedikit keluarnya. Jangan-jangan ini tipis duit Anda teman-teman ya. Sedang ya, jantung sedang teman-teman ini ya. Masih di bawah 1000 situasi sedang teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman untuk TB ya masih ada area 975 untuk pencapaiannya. Dan secara MA juga masih menuju ke atas dan MA200 masih di posisi di bawah, artinya masih cenderung uptrend walaupun si bandar lokal dan foreign cenderung jualan. Secara MA bagus, cuma secara pungutan belum baik ya karena yang ngambil cuma bandar foreign saja ya. Itu juga sedikit, cuma 710 aja teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan pengeluarannya lebih sedikit lagi pengeluarannya ya. Artinya pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Untuk bandar lokal cenderung dia ngambil siapa, coba lihat lokalnya. Ada NI, CC sama PD ya, YP, CP keluar sama XA. Di sini terdeteksi bahwa si bandar lokalnya keluar. Tapi kalau CC sama NI yang ngambil lumayan teman-teman, dia juga broker bagus juga ya. Oke, untuk TB masih posisi uptrend ya untuk sementara ini, asalkan jangan lewat sini aja kan nih. Posisi 569 ya downtrend teman-teman, pastilah itu ya. Tinggal tunggu smart money aja teman-teman. Kalau dia istilahnya sideways terus ada smart money masuk dan agak tinggi, pasti diangkat kembali kok teman-teman ke 975. Kalau teman-teman yang di 710 masih bisa kejemput dah teman-teman ya untuk si TB ini.
OMED, sekarang lihat OMED. OMED. OMED masih posisi downtrend ya, teman-teman ya. LG mana LG nih? Saya masih ingat LG kok teman-teman di sini ya. LG mana LG? Beku masuk teman-teman ya. LG masih akumulasi ya. Sampai tanggal 24-nya LG akumulasi enggak? LG masih akumulasi ya teman-teman. LG masih akumulasi. Masih akumulasi. Walaupun si BQ ya keluar lagi, coba tengah tanggal 25-nya. LG tidak akumulasi ya untuk tanggal hari ini ya. BQ udah diusir, masih aja masuk teman-teman ya. Gak kapok-kapoknya nih. Ini target pono dikit lagi teman-teman di angka 153 ya, sekitar 20%-an. Mungkin nanti ada pantulan, mudah-mudahan teman kita nyangkut di sini ya di angka 1 daman. Santai aja teman-teman ya, santai aja karena kan kita akan memperlihatkan bagaimana transaksi pasar nego yang di harga sini ya, harga nego sini nih 210 ya. Ada harga nego di 210 teman-teman ya. Nah, ini mungkin ada maksud dan tujuan, tidak mungkin kalau tidak punya maksud teman-teman kalau sudah mulai ada nego-nego seperti itu teman-teman ya. Nah, di regulernya masih cenderung normal. Nah, teman-teman kalau nanti teman-teman ya, ini harus ada kalau dia lagi sideways teman-teman ya. Pola kan keluar ya. Ini smart money kemarin kalah di sini teman-teman ya. Ini smart money itu sudah mulai ngumpulin dikit-dikit ya. Karena dari posisi downtrend, teman-teman lebih baik teman-teman santai aja dulu. Walaupun downtrend, tapi sebenarnya bandar lokal itu terus ngambil. Artinya ini mau ngambil barang-barang yang tercecer. Banyak yang bertahan teman-teman ini, banyak yang bertahan, banyak yang tidak mau ngebuang. Akhirnya ya di downtrend ini seperti ini. Ini ciri khas bandar teman-teman untuk ngambil barang ya seperti ini ya. Nah, posisi juga sedang posisi murahnya. Nah, mudah-mudahan dipantulkan ya. Karena sedang sudah di posisi murahnya. Harga sekarang itu posisi murahnya. Ada sedikit lagi di 151 ya. Nah, saya 153 ya. Itu target penurunan. Cuman ini saya khawatir ke sini waktu tanggal 3 Maret nih, teman-teman sempat ke 143 ya. Nah, kita cek di sini, saya tidak punya tahanan lagi ya. Selain di 153. Nah, ya. Tidak punya tahanan lagi teman-teman di sini tuh ya. Jadi teman-teman ini adalah batas terakhir teman-teman nih. Ini batas terakhir untuk penurunannya. Apabila jebol teman-teman berarti dia mau memasuki area 143 di sini nih. Kan ini adalah pernah disentuh teman-teman ya. Kadang-kadang saldo juga bisa menjadi target untuk penurunannya ataupun kenaikannya bisa teman-teman ya. Tapi saya tidak berencana ke situ. Saya pinginnya harga yang ada bodinya aja ya. Ini tinggal satu lagi di 153 teman. Mudah-mudahan bisa ke 153 dituntaskan dulu PR-nya. Sudah tersentuh 2 kali ya sama si bandar lokalnya sengaja disentuh. Nah, target kenaikan di sini ada teman-teman. Ini target kenaikan, tanda kenaikan di angka 160. Dia harus bisa melewati area 179 ya biar untuk uptrend kita kasih tanda target di sini ya. Nah, area sini nih. Karena dalam posisi downtrend lebih baik teman-teman santai aja, jangan terburu-buru ngambil ya karena pasar belum kondusif. Baru 1 kali kemarin ngambil, baru 1 hari ini selama seminggu ini, baru hari ini doang ngambil. Jadi teman-teman santai aja ya. Karena kecenderungan masih mengikuti marketnya teman-teman, karena marketnya baru 1 kali diambil sama Foreign, artinya Foreign cenderung masih meraba-raba. Mudah-mudahan ada kabar bahwa presiden kita itu akan melakukan pertemuan sehabis lebaran teman-teman. Gimana dong ini? Sedangkan lebaran tinggal 5 hari lagi, yang mudah-mudahan habis 5 hari lagi itulah tanda-tanda kebangkitan IHSG kita, dan mudah-mudahan ada ketuk palu bahwa semua asing sudah mulai percaya lagi sama tempat kita dengan cara mungkin peraturan-peraturan yang tidak berfungsi atau hanya mengganggu untuk iklim investasi ya segera dihapuskan, permudah investasi masuk dari luar ke kita, jangan dipersulit teman-teman ya. Berilah regulasi yang mudah teman-teman untuk asing masuk ke kita. Yang pentingnya beri kepercayaan teman-teman. Jadi kalau asing sudah percaya sama ekonomi kita, sama negara kita ya, mereka tidak akan ragu-ragu lagi untuk istilahnya untuk
masuk ya ke IHSG kita, jadi itu sebagai pintu gerbang. Kalau pintu gerbang IHSG kita bagus, otomatis foreign juga berbondong-bondong masuk ya. Tapi kalau IHSG jeblok ya otomatis ya secara kelihatan jelas asing keluar terus gitu kan. Bahkan kemarin aja sampai berapa tuh? Sampai berapa triliun? 7,1 triliun gitu kan keluar satu minggu 7,1 triliun teman-teman keluarnya ya net sale-nya itu. Oke teman-teman, untuk OMED satu lagi penurunan 153, mudah-mudahan tidak jebol dan mudah-mudahan ada pantulan dari 153-nya karena posisi dalam posisi downtrend. Lebih baik tunggu sabar biar MA10 di bawah karena lagi menuju ke atas. Ini harus mencapai target ke angka 178 176 biar melewati 3 bukit sekaligus 1 2 ya 2 1 2 di sini teman-teman. Kalau sudah ke bukit yang ketiganya kemungkinan akan uptrend ya. Karena walaupun penurunan sampai ke 153 sudah kesentuh, bahkan ke 144 sudah kesentuh, tetapi bandar lokal cenderung akumulasi. Tidak ada kendor sampai dalam banget teman-teman untuk pengeluarannya. Ini masih BQ masih ngambil lagi teman-teman, bisa jadi si BQ ya, sebagai penghalang tapi nggak kapok-kapok teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk OMED. Ya, tanda-tanda kenaikan sementara bisa ke 161. Nanti mungkin teman kita ada yang nyangkut di harga sini 184. Apakah bisa kejemput? Bisa teman-teman. 190 bisa kejemput. Bahkan saya menaikkan ke angka 201 ataupun di bawah angka 200-an. Itu target saya teman-teman ya. Ke atas dibikin targetnya saya. Ada ya di sini. Target 210 untuk target. Nah, ini target dari teman kita ya, karena ada di nego di sini harga 210 ada nego. Target ada di angka 232 sama di angka 228. Itu target yang saya bikin di situ teman-teman. Kalau ini target untuk nego aja. Karena di pasar nego ada di angka 210. Oke, OMED masih posisi downtrend. Teman-teman harus tetap santai ya, tetap santai. Jangan terburu untuk ngambil, lebih baik teman-teman tunggu waktu yang tepat, yaitu MA10 di bawah akhirnya menuju ke atas. Dan isian daripada bandar lokal ataupun foreign cenderung bagus. Karena sini foreign cenderung terus ngejual teman-teman ya. Kenapa ini turun? Karena foreign cenderung ngejual, pinginnya ya foreign kejual semuanya dulu kali ya. Karena kalau istilah tidak yang nampung ya bagaimana lagi teman-teman ya. Foreign pengen keluar harus ada yang nampung. Kalau tidak ada nampung ya seperti ini, akhirnya pelan-pelan ngejualnya. Ngejualnya pelan-pelan. Kalau ada yang nampung banyak aja berat sekaligus ya, cenderung gampang dibuang, nanti gampang juga di up. Kalau begini enaknya itu sebenarnya kalau dibuang pelan-pelan ya sakit juga sih teman-teman ya. Turun 1% tiba-tiba udah 50% aja gitu kan. Tapi tenang aja teman-teman ya, setiap penurunan pasti ada kenaikan. Saya pikir ke 210 karena ada di pasar nego itu akan menjadikan jaminan harga itu di situ. Karena di angka 210 itu di pasar nego itu lebih besar nominalnya teman-teman ya. Jadi nominalnya yang diakuisisi, yang dibelinya banyak teman-teman di angka 210. Tidak mungkin mereka hanya untuk pajangan aja. Mereka harus jualan juga teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk OMED seperti itu ya, masih posisi downtrend. Perhatikan 153-nya sepatu ada pantulan di situ. Lanjut ada BBTN. BBTN bagus teman-teman, target penurunan sudah dilewati 1. PR-nya di angka berapa nih? 764 ya. Sudah menyentuh MA10, mudah-mudahan besok jadi channel hijau bisa mencapai target ke sini nih. 863. Ini sebenarnya BBTN sudah mulai bagus teman-teman. Kenapa? Sudah mulai diakumulasi sejak dulu kala sejak 28 Februari ya. Nih perhatikan. Lo foreign terus akumulasi. Ya wajar kalau dia turun ya sembari nahan teman-teman ya. Sembari akumulasi. Tinggal bandar lokal doang yang harus ngambil secara signifikan juga ya. Nah kemarin 2 hari sudah mulai ngambil kan, didatarkan. Nah sekarang sudah mulai ngambil nih. Sudah mulai kompak ya, bandar lokal dan foreign cenderung kompak. Mudah-mudahan tidak ada lagi penurunan, walaupun saya pinginnya ke angka 712 dulu gitu kan. Cuman kalau secara MA sebenarnya masih menuju ke bawah teman-teman. Kecuali kalau besok nih ya, sekarang MA 20 juga masih menuju ke bawah. Kalau besok ada candle hijau lagi cenderung di ke atasin kan si MA 10 sama MA 20-nya. Mungkin itu ada tanda-tanda kenaikan. Si BBTN ini harus nyampe ke target sini teman, ke angka 899 karena berhasil sudah melewati 2 gunungnya ya, gunung kecil. Jadi tanda-tanda kenaikannya bisa terjadi di sini. Nah, teman-teman, oke saya kasih tanda ya.
Pungutan sudah bagus untuk bandar foreign-nya, tinggal tunggu bandar lokalnya aja. Smart money juga sudah mulai masuk, mudah-mudahan dengan smart money masuk walaupun sedikit menjadi pertanda baik. Lanjut, ada BJBR. BJBR diterpa isu korupsi ya, teman-teman ya. Diterpa isu korupsi. Biarkanlah teman-teman ya, begitulah teman-teman, kenapa negara kita nggak maju-maju ya, karena banyak korupsinya. Ya, ini untuk target penurunan sudah dicapai semuanya. Dulu itu ini BJBR itu kenapa nggak bisa turun teman-teman, karena banyak investor itu yang malas untuk ngejualnya, karena ini si apa namanya, si emiten ini lumayan juga mengebagikan dividennya ya. Target 20% ada pantulan tidak terjadi, malahan dilongsorkan ya ke sini nih. Nah, ini adalah tanda-tanda penurunan teman-teman. Jadi semua tanda penurunannya sudah dilewati ya, kecuali yang ini belum nih, yang di sini di angka 700-an belum nih. Smart money sudah berkumpul dengan baik. Bandar foreign sudah masuk walaupun sedikit, daripada kemarin ada pembuangan. Nih bandar foreign ngebuang, sekarang sudah mulai masuk 280 juta, lumayan. Ada BK yang masuk teman-teman. Mudah-mudahan dengan masuknya BK menjadi pertanda positif. Ini MA10 sudah mulai di bawah candle. Wah, ini tanda-tanda uptrend teman-teman nih. Nah, oke, kita cek untuk target kenaikan. Yang pertama ada di angka 800 teman-teman, itu target kenaikannya. Kita hapus 20% dulu. Yang kedua harus bisa bertahap lagi ke angka 825. Di sini tidak ada tanda kenaikan, harus ke sini teman-teman. Di sini kan tidak ada bukit teman-teman, kecuali bukit ini kan. Nah, berarti harus melewati bukit yang ini di angka 78. Nah, sudah mulai kesentuh nih. Kalau jeblos lagi ya berkonten lagi, mungkin bisa ke angka 712 lagi gitu kan. Tapi kalau sudah bisa melewati gunung kecilnya yang ini, berarti targetnya ke sini 801 teman, 800 lah sini. Itu mungkin tanda-tanda akan di uptrend teman-teman. Dia akan di uptrend kan teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, ada istilahnya berita negatifnya sudah mulai ditutup teman-teman mungkin ya. Jadi pertanda kenaikan sudah ada, dan foreign sudah mulai masuk ya. Kalau foreign sudah mulai masuk, pertanda baik lah teman-teman, apalagi sudah 3 sampai 4 hari ya. Smart money juga sudah mulai masuk, optimis teman-teman ke angka 800 bisa lah teman-teman untuk BJBR ini ya. Tapi tetap harus hati-hati karena ada penurunan di angka 712 dan di angka 69700, terus di angka 670 teman-teman. Itu untuk area penurunannya. Kalau sekarang mudah-mudahan bisa di-up karena sudah mulai berjalan di MA10-nya. Tinggal tunggu belokan arah dari MA20 aja teman-teman ya. Target harusnya ke MA200 aja, sini atau ke angka sini teman-teman. 965 ya. Saya di sini target sini nih. Nah, ini target teman. Ya, di atas juga ada teman target tuh ya. Target karena ada gap lebar 2502. Nah, ini target di sini teman. 1300 untuk si BJBR. Nah, BJBR kita lihat nih posisinya seperti apa BJBR. Posisi murah teman-teman ya, posisi murah ya. Ya target sini 1500 juga bagus teman-teman ya, di harga tengahnya. Teman-teman tinggal bersahabat dengan waktu aja teman-teman. Karena sudah diturunkan sejak tahun berapa nih? Tahun 2022 teman-teman ya. Jadi isu korupsinya di tahun 2025 sebenarnya si bandar foreign itu ingin keluar dari tahun 2021, 2022 ya, terus diturunin. Nah, sekarang sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Mudah-mudahan bisa melewati targetnya di angka 797 atau 800. Karena smart money sudah mulai masuk, biasanya kalau smart money masuk juga bagus. Di sini aja keok, smart money sini keok, sini juga keok, teman-teman. Ada kenaikan sedikit kan di sini. Tapi yang paling keok itu di sini nih. Keok benar-benar keok teman-teman di sini. Cenderung dia melakukan penjualan di sini ya. Nah, karena emang pembuangan daripada bandar lokal dan cenderung bagus teman-teman ya. Cenderung gencar-gencaran gitu ya. Oke teman-teman, BJBR udah mulai bagus ya. Sudah mulai ada pungutan daripada bandar lokal sama bandar foreign-nya. Lanjut ada Poru. Fortune Indonesia. Poru open gap ya di bawah ya. Downtrend dong teman-teman. Nah, ini target kenaikan nih. Kita cek suspend, kena suspend ya. Oke, kena suspend. Tapi walaupun kena suspend, kita akan tunggu di sini. Poru itu bagaimana? Pas di harga murahnya sekarang teman-teman ya.
Di pasti harga murah selama 10 tahun. Kita cek di Poru ini sebenarnya kita maksimalkan. Oh, ini puncak tertingginya teman-teman ya. Ini puncak tertingginya selama dari tahun berapa nih? 2005. Padahal biasanya tertinggi di angka 900 ya. Nah, sekarang tertingginya itu di angka hampir berapa nih? Hampir berapa ribu di sini? 6 ribuan ya. Sekarang dalam posisi murah teman-teman. Tapi di suspend sekarang karena penurunan yang sangat signifikan. Ini kalau nggak salah ini bid dan offernya tipis ya teman-teman. Tipis nggak? Kita cek deh untuk pengambilan destinasi ini. 24. 6.000, 4.000 cenderung bagus. Berarti pengambilan sedang berarti teman-teman ya. Ini kan target penurunannya di 68% tidak terjadi teman-teman ya. Biarkan aja. Berarti tidak terjadi di situ. Posisi downtrend. Kalau dia downtrendnya karena penurunan ini 2 kali ya. Oh, hati-hati teman-teman, 2 kali ya. Di suspend sudah 2 kali ya. Dia berarti akan disuspend selama seminggu teman-teman ya. Kalau hari ini dia disuspend selama seminggu ya. Nanti akan kena FCA seminggu juga teman-teman ya. Karena peraturan ada yang seminggu, ada 2 minggu gitu teman-teman ya. Ada yang sebulan bahkan ya. Ini mudah-mudahan yang seminggu teman-teman ya. Karena saya bilang gitu kan untuk suspendnya aja tidak ada apa namanya tidak ada tulisan yang baku teman-teman, ada seminggu, ada 2 minggu ya. FCA juga begitu teman-teman untuk harga-harga yang bukan di 50 ya. Cenderung harga-harga yang disuspend lebih daripada 2 kali berarti dia akan kena harga FCA. Harga FCA itu teman-teman manfaatin aja. Ini kalau tidak ditaikin ya akan kena suspend, akan lebih lama lagi. Berarti ini minimal nanti setelah lepas daripada suspendnya harus di sideways, minimal harus di sideways. Pada ini si Poro ini sudah berusaha untuk diambil ya tanggal 24 itu sama bandar Poren ya. Cuman dia tidak kuat karena bandar lokal cenderung kembali ada pengambilan 2 hari ngebuang tanggal 24-nya. Seperti yang sengaja teman-teman ya. Mungkin nanti kalau kenaikan sementara bisa ke level 796 teman-teman ya. Kalau ini kan posisi sekarang lagi posisi murah di harga murahnya. Jadi nanti mungkin disesuaikan lagi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sideways lama ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman mudah-mudahan ini bisa diangkat lah ke angka sini tengah ke tengah lah ke 4.000 atau enggak, walaupun ke 4.000 ya janganlah ke angka 2.000 juga sudah lumayan teman-teman ya. Ini target kenaikan sementara bisa ke angka 114 ataupun ke angka 788. Ini soalnya agak harus tinggi juga targetnya teman-teman ya di sini nih untuk si Poru ini. Oke teman-teman, untuk si Poru hati-hati ya, hati-hati seperti itu ya. Ini tanggal 25 yang ambil teman-teman kita ya. Lebih baik nanti teman-teman kalau mau average usahakan emas 10 di bawah kanan ataupun nanti mau average setelah lepas dari suspend dan FCA-nya aja. Ini disinyalir dia akan kena FCA selama seminggu ya karena sudah 2 kali dikena akan disuspend selama seminggu karena sudah 2 kali ya. 1, 2. Sekarang yang ketiga kalinya berarti selanjutnya setelah 2 kali kena suspend akan disuspend selama seminggu, nanti dibuka FCA juga seminggu, nanti lepas itu baru dijual secara normal kembali ya. Oke, untuk Poru seperti itu teman-teman ya. Tapi terakhir pengambilan daripada bahan lokal dan Poru cenderung baik teman-teman ya. Walaupun tidak terlalu banyak tapi baik. Ada Mina. Mina hari ini Poren keluar 613 juta. Akan masuk 9,4 ribu atau 116 juta ya. Tidak terlalu banyak. Lokal cenderung ngebuang. Nah, ini target tercapai, teman. Ini target tercapai sebenarnya. Ini target 20.03 ya. Kita lihat. Ini Mina itu sebenarnya teman-teman emiten punya ketokohan, teman-teman ya. Ini targetnya masih panjang, teman-teman ini ya. Mina ini targetnya masih panjang. Di harga 289 ya masih harga murah ya. Kemarin kan kena FCA kan. Dan ini sudah diambil sama ketokohan juga teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mulai bebas, sudah mulai up teman-teman ya, sudah mulai di up. Nah, dia cenderung akan melakukan kenaikan biasa teman-teman karena ini emiten ini masih dalam posisi murah ya. Posisi murah.
Jadi harga sekarang itu posisi murah. Apalagi sekarang sudah diambil sama ketokohan yang melalui PT apa gitu teman-teman ya. Saya sudah saya sudah saya jelaskan gitu ya di video saya. Ini diambil sama ketokohan juga. Jadi untuk di-up-nya ada kemungkinan iya, teman-teman bersabarnya aja. Yang nyangkut di bawah pun masih bisa kejemput. Maaf, yang nyangkut di atas pun di area 2265 masih kejemput. Tenang aja, teman-teman, tenang aja ya. Ini adalah emiten ketokohan ya. Walaupun bandar lokal cenderung ngejual, bandar foreign cenderung ngejual, tapi dia dipertahankan di angka 138-nya. Mudah-mudahan tidak jatuh teman-teman ya. Walaupun di sini ada area penurunan di angka 91, di angka 72 karena secara MA 200 masih menuju ke atas. Cuman sayang banget MA 20 sama MA 10 lagi menuju ke bawah ya. Mudah-mudahan tidak jebol area 115. 115 jebol ya harus ke bawah lagi. Ini banyak target penurunan nih ya. Mudah-mudahan ditahan sampai 50 aja teman-teman ya, nggak usah jauh. Kalau dia ke 50 kan teman-teman, kalau ini ada ketokohan cenderung teman-teman santai aja. Karena yang namanya ketokohan pasti ada bandarnya. Tidak mungkin tidak ada bandarnya. Ya setiap tokoh itu pasti suruh megang. Ada yang ditugaskan lah, kita pakai surat tugas. Ya seperti itu teman-teman. Kalau sekarang si bandar lokal dan foreign cenderung jual, dibiarin aja karena mereka juga harus nyari untung karena sudah ngambil dari harga FCA gitu kan. Ya saatnya mungkin mereka cari untung sekarang. Wajar kalau dia dijual teman-teman ya. Begitupun baik bandar lokal ataupun cenderung ngejual. Kita cek untuk domestik. OD CP kakak bagus teman-teman yang ambilnya nih. Si OD, si CP sama si kakak bagus. Oke teman-teman, mudah-mudahan ditahan ya di 116. Kalau 116 jeblos ya bisa ke 69 bahkan bisa ke angka 50. Soalnya di angka 50 aja masih uptrend teman-teman ya. Karena dia sudah posisinya di FCA dulunya. Oke, untuk Mina seperti itu ya. Ini masih murah, teman, tenang aja kalau masih murah. Ini masih gonjang-ganjing karena baru lepas daripada lubang mautnya di FCA gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengkondisikan dulu. Saya pikir sih lebih baik dia menutup PR-PR-nya dulu yang terdahulu. Sampai ke 50 aja dia tutupnya nggak apa-apa. Yang penting PR dia terselesaikan dengan baik. Nanti setelah PR-nya terselesaikan dengan baik, kemungkinan akan di-up. Jadi teman-teman kalau di bursa kita ya jangan, kalau ingin agak duitnya agak berlebihan dikit ya harus disimpannya agak lama dikit teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman pingin duit gede tapi baru 1 hari 2 hari turun sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Teman-teman harus belajar bersabar ya untuk istilahnya untuk sebuah emiten itu ya. Apalagi ini Mina ini adalah emiten yang ada ketokohan, jadi santai aja. Lanjut ada Arto. Ampun Bang Jago. Bang Jago. Nah ini teman-teman tanda-tanda penurunan sudah dilewati, udah lama berarti nih ya. Nah dibahas ya. 2, 3 ya. 3 target penurunan sudah dilalui. Nah ini juga ada target penurunan lagi di sini teman-teman ya. Di angka 1.400. Nah ini lagi posisi downtrend tapi sudah mulai dibelokkan dikit. MA 20 ke bawah, MA 10 ke bawah. Nah ini tanda-tanda kenaikan yang terdekat dulu ya. Ada gap kecil di angka 1.500. Ada si kepala merah di angka 1.700. Selagi dia tidak bisa melewati targetnya di angka 2023, teman-teman cenderung dia masih posisi downtrend ya. Karena inilah ada target di sini. Kenapa? Karena di sini sudah melewati 2 gunung, teman-teman ya. Kalau sudah melewati 2 gunung cenderung dia akan uptrend ya. 2 gunung kecil tapi teman-teman ya. Ini gunung di sini kecil 1, di sini dia gap sama di sini 1 ya. Nah, ini bagus teman-teman. Arto ini lagi dipungut sama bandar asing, teman-teman. Perhatikan yang asing tuh ya. Nah, hari ini bandar lokal masuk, teman-teman, ini tanggal 25. Nah, jadi pertanda baik nih ya. Makanya tanggal kenaikan sementara tadi sudah tercapai di angka 1.500. Apakah ada lagi yang terdekatnya? Ada di sini, teman-teman. Terdekatnya kenaikan sementara bisa ke level 1.600. Ini terlalu rendah. Jadi ini tekanan sementara hanya 1, 2, 3. Ini ada tekanan sementara. Kalau ingin uptrend dia harus melewati di sini nih, di 2026. Nah, sini nih. Nah, ya. Ini targetnya di sini teman 2059 lah teman-teman di situ ya. Itu mungkin akan terjadi uptrend. Dan pengusahaan lu sudah mulai bagus ya. MA 10 juga sudah mulai agak dibengkokkan dikit.
Bandar Poren cenderung akumulasi dan lokal pun akumulasi. Ini ada domestik, ada BB, ada LG. Ini keren teman-teman ya. BB sama LG keren. Di bawahnya ada di Porennya ada si BK yang masuk walaupun sedikit, tapi BK is BK teman-teman. Si AK, si JP, si EU juga sudah mulai masuk walaupun sedikit. Net buy-nya itu 1,3 miliar untuk hari ini aja. Oke teman-teman, untuk Arto bagus ya pungutannya ya, baik bandar lokal ataupun Porennya. BMTR teman-teman ya. BMTR masih posisi downtrend, hati-hati ya. Sudah downtrend secara MA nih. Cuman ingat, lihat, perhatian, Poren sudah mulai masuk. Bahkan Poren sudah masuk sejak lama, teman-teman, dari sejak terakhir sini, 18 Desember. Jadi BMTR ini lagi didowntrendkan tapi diambil sama Bandar Poren. Nah, Bandar Poren sampai kapan? Sampai yang ngebuang habis, teman-teman ya. Cenderung Poren itu nerima aja terus, teman-teman ya. Ini makanya target ke angka 157 itu untuk istilahnya memulai akan uptrend. Kalau sekarang masih posisi downtrend. Walaupun ada pungutan, tapi teman-teman harus memperhatikan. Ini semua udah bagus teman-teman. Sini udah tutup di sini ya. Mudah-mudahan besok bisa ke sini teman-teman ya, ke angka sini nih. Nah kalau udah 143 kan CMA sebelum sudah mulai dibelokkan teman-teman. Artinya sudah mulai uptrend ya. Mau gitu, baru mau teman-teman. Kalau pengen uptrend harus mencapai ke angka 157 baru di uptrend. Tapi pungutan lagi bagus Bandar Porennya. Nah lokal juga sudah 2 hari ini ngambil ya. Jadi si lokal sudah mulai ngambil lagi. Ada si Oda, ada si BQ teman-teman yang ngambilnya itu ya. Kalau BQ bagus sih teman-teman ya. Nah di Porennya ada si AK sama si CC ya yang ngambil. Sama si BK juga sudah mulai masuk. Smart Money sudah mulai masuk ya. Udah mulai bagus lah teman-teman ya. Target ke angka 146 bisa lah teman-teman ya. Walaupun sementara bisa ke awal sudah melewati 157 ya, itu otomatis uptrend teman-teman ya. Kita cek BMTR. BMTR lagi posisi murah banget teman-teman ya, tapi lagi dikucelpin ya. Dia sudah melebihi hari ini, harga sudah murah banget teman-teman. Jadi target ke angka 463 aja itu masih murah teman-teman ya untuk 10 tahunan. Jadi ini posisi saya tidak punya tahanan lagi di BMTR di bawah, tapi secara pungutan sudah mulai bagus. Dia harus bisa membuat step. Kemarin gagal, sini kan step 1, step 2 gagal kan. Nah ini kalau dia besok ya mulai dari sekarang, harga sekarang, terus bisa melewati targetnya di angka 157, mudah-mudahan itu menjadi pertanda baik karena 2 gunung sudah dilewati teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu BMTR ya. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman yang lain karena waktu sudah mulai agak malam dikit. Untuk BMTR pungutan sudah mulai bagus, cuman sayang banget lagi diturunkan karena MA10 lagi menuju ke bawah. Mudah-mudahan besok berangkat dari harga sekarang. Dan target ke 159 untuk menentukan dia itu akan uptrend atau tidaknya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Salam untuk keluarga di rumah dan akhir kata, ciao.